Ada sebuah jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Ia bersarang di dalam dada, menetap di antara detak jantung dan tarikan nafas. Lelah itu bernama ingatan. Kita semua pernah berada di sana, di sebuah titik di mana kita memberikan segalanya kepada seseorang yang kita pikir adalah tujuan akhir. Kita membangun rumah di atas bahu seseorang, tanpa menyadari bahwa bahu itu tidak pernah berniat untuk memikul beban rindu kita. Kita pernah sangat serius. Kita pernah menyusun rencana masa depan dengan sangat teliti. Seolah-olah takdir ada di genggaman tangan. Kita memilih warna cat dinding untuk rumah yang belum ada. Kita menamai anak-anak yang belum lahir. Dan kita menjanjikan kesetiaan di depan waktu yang sebenarnya masih sangat panjang. Namun, disinilah ironisnya. Ketulusan tidak selalu bertemu dengan ketepatan. Kesalahan terbesar kita bukanlah mencintai, melainkan merasa bahwa investasi perasaan yang besar akan menjamin hasil yang sama. Kita sering lupa bahwa cinta bukanlah transaksi. Kita bisa memberikan seluruh samudra, tapi jika dia hanya ingin segelas air, maka samudra kita tetap akan dianggap sebagai gangguan. Kamu merasa seperti sedang membaca buku yang indah. Namun, di tengah jalan, kamu menyadari bahwa halaman terakhirnya telah dirobek. Kamu tetap membaca, berharap ada keajaiban yang mengubah akhir cerita. Padahal, kamu tahu itu cuma sia-sia. Salah orang bukan selalu tentang pengkhianatan atau luka. Terkadang, itu hanya sebuah ketidakhadiran. Dia ada di sana, tapi jiwanya tidak benar-benar menjemputmu. Kamu berjuang untuk dua orang, sementara dia bahkan tidak yakin mengapa dia harus tinggal. Mencintai orang yang salah adalah seperti mencoba menyalakan api di bawah guyuran hujan. Kamu akan kedinginan, kamu akan basah kuyup, dan pada akhirnya kamu tetap akan berada dalam kegelapan. Kita terlalu serius menjaga perasaan orang lain, sampai lupa bertanya, apakah dia juga sedang menjaga perasaanku? Hingga tiba suatu hari di mana realita memukul kita lebih keras dari biasanya. Hari di mana kita akhirnya berhenti mencari alasan untuk membenarkan ketidakpeduliannya. Mungkin itu terjadi saat pesanmu hanya dibaca tanpa balasan selama berjam-jam. Atau mungkin saat kamu menyadari bahwa hanya kamulah yang selalu memulai percakapan. Di saat itulah keseriusan berubah menjadi keresahan. Menyadari bahwa kita telah memilih orang yang salah adalah proses yang menghancurkan ego. Kita merasa bodoh, kita merasa telah membuang waktu, kita menyalahkan diri sendiri karena tidak melihat tanda-tanda merah yang sejak awal sudah berkibar. Namun, tidak ada yang sia-sia dari sebuah ketulusan. Kamu tidak salah karena telah menjadi seorang yang serius. Kamu tidak salah karena telah mencintai dengan hebat. Dunia ini butuh orang-orang sepertimu. Orang yang berani bertaruh pada perasaannya. Masalahnya hanyalah lokasinya. Kamu meletakkan permata di atas tumpukan sampah. Permatanya tetap berharga, tempatnya saja yang tidak layak. Melepaskan seseorang yang pernah kita perjuangkan dengan nyawa bukan berarti kita kalah. Itu artinya kita akhirnya memilih untuk menang melawan ego kita sendiri. Kita harus belajar bahwa beberapa orang datang ke hidup kita bukan untuk menjadi teman perjalanan, melainkan hanya untuk menjadi pelajaran.
Mereka adalah bab yang harus selesai agar kita bisa menulis bab berikutnya. Pernah serius tapi salah orang adalah sebuah fase pendewasaan yang paling jujur. Ia mengajarkan kita cara membedakan antara nyaman dan tepat. Ia mengajarkan kita bahwa sebelum kita menjadi kita yang utuh dengan orang lain, kita harus menjadi aku yang cukup untuk diri sendiri. Jangan menyesali waktu yang hilang. Anggaplah itu sebagai biaya sekolah untuk mengenal hatimu sendiri. Suatu saat nanti, kamu akan bersyukur karena Tuhan menjauhkanmu dari apa yang kamu inginkan, demi memberimu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Untuk kamu yang hari ini sedang menatapi puing-puing rencana yang hancur karena salah orang, kamu tidak kehilangan dia. Dia yang kehilangan seseorang yang begitu tulus memperjuangkannya. Dan itu adalah kerugian yang tidak akan pernah dia sadari, sampai dia bertemu dengan orang yang salah bagi dirinya sendiri.